Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga hari ini kita selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan ya. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, Ibu mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Romil, alamat Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Desa Boyomare. Pernah mendengar kata pepatah yang tak kenal maka tak Saya. Iya. Udah asing malam baru. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Amelia Sabira Kumala, Hadir. Eva Yuliani, Hadir. Elvina. Oke, sudah ada semua. Ada yang nggak masuk? Maro. Kenapa ini? Nggak ada keterangannya? Lagi berak. Sekarang Lagi berak. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau ngasih kalian motivasi dulu nih ya. Jadilah orang berilmu untuk mengilmukan orang lain. Jadilah orang cerdas untuk mencerdaskan orang lain. Dan jadilah orang sukses untuk mensukseskan orang lain. amin. Bisa sekali Ibu sih. Oke, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu jadi materi kita pada pertemuan kali ini yaitu perdagangan internasional. Ada yang tahu apa itu perdagangan internasional? Tahu. Jadi pokok bahasan kita pada materi ini yaitu slide pertama menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong perdagangan internasional. Yang ketiga, manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Oke, di setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Tahu contohnya? Tahu? Tidak. Contohnya seperti negara Arab Saudi Arabia adalah negara yang sangat kaya akan minyak bumi. Kurma. Ya, sudah. Dan Zam-Zam. Akan tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Sementara Indonesia memproduksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tapi Indonesia merupakan penyumbang 21% produksi minyak bumi dalam dunia. Wow. Nah, perbedaan potensi sumber daya alam dari kedua negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan Nasional. Ya. Perdagangan internasional ya. Ya. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia dan sebaliknya Indonesia menjual karet ke Arab Saudi. Terus
ke dunia. Dengan terjadinya perdagangan internasional tersebut menimbulkan aktivitas yang namanya apa yuk? Jual beli. Ekspor dan Impor. Ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Dan negara pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Sebaliknya, impor masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Jadi perdagangan internasional adalah siapa yang bisa menimbulkan sini? Siapa yang bisa menimbulkan pengertian dari perdagangan internasional? Ayo. Kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara. Ya. Nah sekarang anak-anak, faktor apa saja dan yang bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh kelas daerah, letak geografis, dan iklim. Faktor yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Faktor yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasai ilmu. Perbedaan yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contohnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membelinya. Faktor yang kelima, perdagangan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya, perbedaan harga barang, perbedaan upah, biaya dan produksi, perbedaan selera. Sampai sini ada yang belum dipahami? Biar bisa lanjut ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan dan barang dan jasa. Yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keempat, dapat memperluas lapangan kerja ya. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Oke, di samping manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional tersebut, oke, di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, adapun hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional yaitu menyangkut harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa sih harga barang luar negeri lebih murah? Ada yang tahu? Karena biaya pajak. Ya benar kok, tapi ini karena ada beberapa negara yang mengandung politik dumping, yaitu politik dumping ya. Dumpling. Dumping.
dumpling. Politik dumping ya. Politik dumping. Yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Dan hambatan yang kedua yaitu biaya masuk yang tinggi. Dan yang kelima adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang keempat yaitu kuota. Hambatan kuota ya. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dan adapun hambatan yang lainnya yaitu seperti pertentangan politik dan juga peperangan. Apa tadi coba pengertian dari perdagangan internasional ya Pak? Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Apa tadi yang menyebabkan terjadinya dari dua potensi negara tersebut? Menyebabkan terjadinya apa, Budi? Apa tadi, Bu? Bilang Apa Bu? dengan terjadinya potensi tukar-menukar itu terjadi apa tadi terjadinya apa? Dumping. Ekspor dan Impor. impor. Siapa yang bisa mengulangi coba apa pengertian dari ekspor? Coba Eli. Mengirim barang ke luar negeri. Mengirim barang. Pelaku ekspor itu biasa disebut dengan Eksportir. sebaliknya importir. Terus. Ibu kasih apa? Ada tir-tirnya Bu. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis perdagangan ya. Yang pertama yaitu ekspor, impor, cara pembayaran internasional, dan di sini cara pembayaran internasional itu ada dua macam ya, pembayaran pribadi atau private consumption. Terus yang kedua itu pembayaran tunai atau cash payment. Biasanya dilakukan jika eksportir belum benar-benar yakin atas kondisi importir dengan baik. Selanjutnya kita ke alat pembayaran internasional devisa. Alat pembayaran devisa digunakan untuk pembayaran dalam lingkungan internasional. Devisa dapat berupa valuta asing yaitu sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional, contohnya dolar, yen, Jepang, euro, Amerika, pound sterling, francs, dan Deutschmark. Berharga yang dapat digunakan sebagai pembayaran internasional. Teori selanjutnya kita
Perkembangan oleh Adam Smith. Teori ini ada apa? Adam Smith ya? Ada Bapak Soyun ya kalau dibilang. Adam Smith. Teori ini negara harus memutuskan diri dalam produksi barang yang mereka bisa hasilkan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Terus contohnya, jika negara A dapat memproduksi 10, jika negara A dapat memproduksi 10 unit kain, 10 unit kain per jam, dan negara B hanya 5, dan negara B hanya 5 ya, 5 unit kain. Negara A memiliki keunggulan absolut dalam produksi lain. Teori yang kedua, keunggulan komparatif, yang dikembangkan oleh David Ricardo. Siapa Udi? David siapa? David Ricardo. Dia menyatakan bahwa negara sebaiknya memutuskan diri dalam produksi barang yang mereka hasilkan dengan biaya keluar lebih rendah dibandingkan negara lain. Meskipun mereka memiliki keunggulan absolut dan dalam semua jenis produksi. Contohnya, jika negara A lebih efisien dalam memproduksi kain dan gandum tetapi lebih unggul dalam memproduksi kain, maka negara A sebaiknya fokus pada kain dan mengimpor gandum dari negara B yang lebih efisien dari produksi gandum. Seperti itu. Materi kebuka Oke, selanjutnya kita ke pembahasan keuntungan, kerugian perdagangan internasional. Di sini ada beberapa keuntungan dan kerugian perdagangan internasional, yaitu keuntungan perdagangan internasional, penghematan biaya produksi, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Terus selanjutnya kerjasama antar negara, meningkatkan sumber penerimaan negara, memperluas lapangan kerja. Kerugian perdagangan internasional yaitu ketidakmampuan beradaptasi di pasar global menyebabkan perekonomian negara terpuruk. Produksi dalam negeri tidak mampu bersaing dengan barang impor, akan ditinggalkan konsumen. Kebijakan perdagangan internasional ya. Ada yang tahu kebijakan dalam perdagangan internasional? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu. Oke. Jadi misalkan kita beli barang lewat online atau shop, kadang-kadang online di shop tersebut menjual barang-barang yang memproduksi di luar negeri. Oleh karena itu mereka harus membeli barang-barangnya terlebih dahulu, baru kemudian dikirim ke rumah kalian sesuai dengan pesanan. Pernah kalian pesan barang di Shopee? Pernah? TikTok Shop juga. Ya. Lebih murah di TikTok Shop. Ya, Lagi lebih murah laku. dan banyak. Oke, pembahasannya sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, jadi itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, jadi bersimpulannya, jadi perdagangan internasional adalah Kuliah. Bingung deh.
Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan atau Laba. Gitu. Oke, untuk tugasnya Ibu minta kalian apa namanya itu? Kalian buat makalah ya, buat presentasi minggu depan. Dikumpulkan di Korti ya. Siap, Bu. Batasnya tanggal 32. Siap, siap. Ada. Ibunya yang bikin. Oke. Ibu masih jamnya, Bu. Udah paham ini semua kan? Paham, paham. Kayak 5 menit. Oke. Jangan lupa ya belajar untuk materi yang selanjutnya. Besok kita ketemu lagi ya. Ya, Bu. Ingat tadi apa tugasnya? Buat makalah. Minggu depan dikumpulkan di Korti sampai tanggal 33. 32. Oh, 32. Oke. Kalau tidak nggak apa-apa. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Kalau ada salah kata Ibu mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila